Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian pernah melihat orang-orang yang di masa hidupnya itu dia itu tersiksa, dia itu dipenuhi beban, dia dipenuhi oleh cobaan-cobaan yang berat, namun dia masih bisa survive dan bisa terus melangkah. Nah, kalau teman-teman heran akan hal tersebut, mungkin teman-teman belum belajar yang namanya logoterapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang logoterapi sendiri yang dibawa oleh Viktor Frankl kepada kita semua. Kita mulai dari biografi Viktor Frankl sendiri. Viktor Frankl itu dilahirkan di Wina 26 Maret 9005. Nah, kalau teman-teman ingat Wina itu pastilah ingat salah satu tokoh yang salah satu psikolog terbesar yang sering teman-teman dengar, yaitu Sigmund Freud. Nah, Viktor Emil Frankl sendiri dilahirkan dari keluarga dan masyarakat Yahudi. Jadi Viktor Frankl ini adalah seorang Yahudi yang pengaruh dari keyahudiannya itu kuat mempengaruhi si Viktor Frankl sendiri. Nah, pengaruh ini ditunjukkan antara lain oleh minat Frankl yang besar pada persoalan spiritual, khususnya persoalan mengenai makna hidup di tengah suasana kehidupan keluarga yang memperhatikan hal-hal keagamaan. Itulah Frankl menjalani sebagian besar hidup dan pendidikannya, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Kemudian setelah Viktor Frankl itu besar, beliau juga menjadi seorang profesor dalam bidang neurologi dan psikiatri di University of Wina. Jadi tempat yang sama yang ditempati oleh Sigmund Freud sendiri. Nah, di sana itu kan Viktor Frankl ini membuat sebuah aliran baru, yaitu logoterapi. Nah, di sana itu dijadikan sebagai mazhab ketiga dari psikologi dari Wina gitu. Jadi kan ada yang psikologi analisisnya Freud sama individunya Alfred Adler gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu muncullah yang dibawa oleh Viktor Frankl sendiri. Selain itu, Viktor Frankl selain menjadi salah satu profesor, dia juga banyak sekali mengajar di beberapa tempat, juga memberi kayak sebuah presentasi keilmuan di banyak tempat gitu. Nah, kemudian pada tahun 1942 ketika Perang Dunia Kedua itu pecah, Viktor Frankl itu dijadiin tawanan oleh Nazi. Kalau teman-teman paham Nazi itu ketika Perang Dunia Kedua itu kan mereka itu kayak ngumpulin warga-warga Yahudi gitu loh, yang dikumpulin kemudian mereka disiksa. Kalau teman-teman paham sama yang dilakukan, mungkin itu adalah salah satu bentuk kemunduran manusia dalam moralnya. Jadi dimana manusia itu benar-benar manusia tidak dijadiin sebagai
subjek gitu. Jadi mereka itu adalah objek yang bisa kita terserah kita mau ngapain. Nazi itu uh, melakukan banyak percobaan pada tawanan sendiri, sampai saking mengerikannya di sana itu banyak dari tawanan tuh nggak selamat. Ada sekitar 1,3 yang masuk dan yang keluar hanya 2 jutanya gitu. Dan 1,1-nya ya tidak selamat, karena memang di sana itu bentuk kekerasan yang mungkin tidak bisa kita bayangkan di zaman sekarang gitu. Nah, Viktor Frankl ini ketika di sana dia pengen ngegunain rasa sengsaranya itu, kenangan-kenangan yang ada di sana itu menjadi sesuatu yang konstruktif gitu. Jadi bukan yang destruktif gitu. Jadi dia pengen ngebuat dirinya itu terbangun gitu. Maksudnya ada sesuatu yang makna dalam hidupnya yang ngebawa dia menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Dia nggak mau ngejadiin kenangan buruknya itu sebagai hal-hal yang menjadiin dia depresi dan lain sebagainya. Di kamp konsentrasi yang dibangun Nazi itu, Frankl banyak belajar tentang makna hidup dan lebih spesifik lagi makna penderitaan. Ia pun mempraktekkan psikoterapi kelompok bagi sesama tawanan guna membantu mereka dalam mengatasi kesia-siaan, keputusasaan, keinginan bunuh diri, dan berbagai kondisi patologis yang ia duga bersumber dari pengalaman kegagalan menemukan makna. Bagi Frankl, pelajaran dan praktek di kamp konsentrasi memperkaya hasil studi formalnya dan menjadi bekal yang amat berharga dalam kehidupan profesi sebagai teoritisi dan praktisi psikoterapi di kemudian hari. Saya pernah ingat ketika membaca buku Logoterapi dari Viktor Frankl sendiri itu, ceritanya adalah Viktor Frankl itu heran sama orang-orang Yahudi yang ketika ditahan mereka itu kayak Viktor Frankl tuh heran kenapa kok ada beberapa orang yang nggak berpengaruh, maksudnya kayak kenapa sih orang ini kok tetap ingin hidup, padahal harusnya dengan siksaan yang sebegitu besarnya, dengan tempat yang sebegitu sengsaranya gitu. Bahkan kalau teman-teman tahu, makan itu dengan kuah, sayur kuah dengan yang sayurnya cuma dikit yang airnya banyak, itu adalah salah satu makanan yang enak di sana, yang ditunggu-tunggu gitu. Maksudnya karena saking langkanya makanan itu adalah makanan yang enak gitu di sana. Viktor Frankl heran kenapa kok sih orang kok bisa gitu hidup di tengah penderitaan seperti itu dan tetap mau melanjutkan hidupnya. Jadi salah satu tawan itu bilang gini ke Viktor Frankl itu, bahwa dia itu percaya, dia itu yakin pada dirinya gitu. Ada sesuatu yang transendental gitu, ada sesuatu yang di luar dari manusia itu sendiri gitu, dan dia yakin gitu. Nah, itu kan yang biasa kita sebut sebagai iman gitu, keyakinan akan suatu hal gitu. Nah, rasa yakin ini kan dibangun misalkan karena kenapa dia kok pengen bertahan hidup, karena nanti ketika dia sudah selesai dia punya mimpi misalkan untuk menyelesaikan studinya, untuk bertemu dengan keluarganya, untuk menyelesaikan tulisan-tulisannya dan banyak lainnya gitu. Tawanan-tawanan yang selamat itu mereka menemukan makna hidupnya di situ gitu.
Nah, ketika tahun 1946 setelah bebas dari kamp konsentrasi sendiri, Frank muncul dengan ngebuat buku From That Camp to Existentialism yang pada akhirnya diganti namanya menjadi Man's Search for Meaning gitu. Yang banyak orang bilang ini adalah salah satu buku yang kayak pembuka dari logoterapi itu sendiri gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dasar teori dari konsep logoterapi sendiri. Logoterapi itu bercorak eksistensial humanistik, artinya logoterapi mengakui manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan berkehendak, sadar diri, dan mampu menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sesuai julukan kehormatan bagi manusia sebagai the self-determining being gitu. Selain itu, manusia juga memiliki kualitas-kualitas insani, yakni berbagai potensi, kemampuan, bakat, dan sifat yang tidak terdapat pada makhluk-makhluk lain gitu, seperti kesadaran diri, transendensi, memahami dan mengembangkan diri, kebebasan memilih, kemampuan menilai, dan banyak lainnya. Nah, hidup itu memiliki makna gitu, dalam semua keadaan gitu. Motivasi untuk hidup yang akan kita motivasi utama untuk hidup adalah untuk menemukan makna gitu. Jadi kemudian yang ketiga, kebebasan untuk menemukan makna itu sendiri. Lengkap. Jadi kalau kita konsepnya itu di logoterapi sendiri, kita tuh logoterapi itu berkonsep future gitu. Jadi masa depan gitu. Berbeda sama yang kita lihat yang psychoanalysis, kemudian behavioristik. Kan ada beberapa aliran yang emang berfokus pada masa lalu gitu. Masa lalu adalah pembentuk paling besar terhadap sebuah perilaku gitu. Ya kalau pengen ngelihat manusia ya lihat masa lalunya, ada aliran yang seperti itu. Kemudian ada yang aliran sekarang gitu, yang apa yang perilaku manusia itu ya yang sekarang gitu. Misalkan kayak semua dipengaruhi sama apa yang terjadi sama sekarang ini gitu. Dan kemudian kalau yang logoterapi sendiri tuh memandang sama masa depan. Itulah kenapa kok erat kaitannya sama dengan makna hidup. Logoterapi menggambarkan manusia sebagai kesatuan yang terdiri dari dimensi-dimensi somatik, ragawi, psikis, kejiwaan, dan spiritual kerohanian. Unitas bio-psiko-spiritual, hal penting dan orisisan pada logoterapi adalah secara eksplisit memasukkan spiritual sebagai salah satu determinan dalam sistem dan struktur kepribadian gitu. Namun di pihak lain, Frankl tidak secara eksplisit memasukkan unsur sosial budaya sebagai determinan kepribadian, karena memang unsur budaya itu masuk ke kejiwaan gitu, psikonya dimasukkan ke dan bagian dari salah satu dari 3 pembangun tersebut gitu. Nah, kemudian konsep dasar teori lainnya adalah terdiri dari unsur internal, eksternal, dan transendental gitu. Jadi ada 3. Kalau misalkan kayak di Freud kita ngelihat ada ego, superego gitu, ada consciousness, unconsciousness, sama preconsciousness. Nah, di sini kita di logoterapi sendiri ada 3 gitu, internal, eksternal, dan transendental gitu, yang kemudian saling berkaitan sehingga membentuk suatu perilaku gitu. Unsur internal adalah potensi yang dimiliki oleh pribadi tersebut gitu. Kemudian sarana kayak jiwa, raga, dan hal-hal pribadi lainnya gitu. Kemudian kualitas insan gitu. Kemudian kehendak untuk hidup bermakna, kemampuan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya gitu. Kemudian kalau yang eksternal sendiri itu yang berpengaruh pada perkembangan kepribadian,
adalah kondisi lingkungan alam sekitar dan situasi masyarakat serta norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di tempat seorang menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau transendental sendiri adalah kemampuan manusia untuk mengatasi kondisi kehidupan saat ini dan menentukan apa yang diinginkan dengan memanfaatkan daya-daya imajinasi, willpower, kemampuan merencanakan dan menetapkan tujuan serta mengambil sikap baru atas kondisi tragis saat ini. Kalau kita kan sebagai orang muslim kan harus terus percaya bahwa Tuhan itu Allah itu telah menyiapkan hal yang paling baik bagi kita gitu. Nah, ini adalah salah satu sumber belief kita gitu, kepercayaan yang membangun kita menjadi orang yang baik gitu. Jadi makna sebagai manusia yang baik, makna sebagai insan yang sebaik-baiknya makhluk gitu adalah yang membuat kita tuh menjadi terus maju dan terus bertahan di dalam kondisi-kondisi yang menurut kita adalah kondisi yang parah buat kita gitu, yang tidak mengenakan buat kita gitu. Nah, filsafat logoterapi itu sendiri lahir dalam kondisi suram gitu, dan tiada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Suasana perang dunia yang benar-benar mencampakkan harga diri kemanusiaan sampai ke dasar terendahnya. Manusia tidak lagi dihargai sebagai entitas dapat mengambil keputusan sendiri. Institusi negara dan ideologi totaliter telah merontokkan martabat manusia. Nah, kita bisa melihat karya para filsuf eksistensialis yang sejaman dengan Frankl, seperti Albert Camus, Jean-Paul Sartre dan banyak dan beberapa filsuf eksistensialis lain gitu. Mereka frustrasi dengan masa depan manusia yang absurd gitu. Kita tahu kan kalau eksistensialis itu kan memandang kayak ya manusia itu yang terbentuk dari apa yang dia lakukan gitu, bukan dari sebenarnya manusia itu sendiri gitu. Sama kayak kita memandang kita tidak bisa memandang manusia itu seperti benda gitu kan. Eksistensialis percaya akan itu gitu. Kita tidak bisa memandang manusia seperti pisau gitu. Misalkan pisaunya apa? Esensinya pisau apa? Memotong gitu. Jadi ketika secara digunakan ya manusia tujuannya untuk memotong gitu. Beda sama manusia gitu. Tujuan manusia itu apa sih? Esensinya manusia itu apa sih? Eksistensialis bilangnya ya kayak gitu. Apa yang ditampakkan manusia yaitu yang bakalan menjadi dirinya gitu. Ketika dia itu jujur terus, ya maka dia akan menjadi orang yang jujur gitu. Ketika dia orang menolong, saling menolong dan terus berbuat hal baik, ya dia akan menjadi orang baik. Nabi kan pernah bersabda kayak ketika orang itu berbohong terus menerus gitu dan bohong terus, maka dia kan disebut sebagai kadzab kan, jadi pembohong. Jadi ada labelnya bahwa manusia ini ya secara eksistensialis dia adalah pembohong gitu. Jadi eksistensialis kan inti dari dasar pengertian dari eksistensialis sendiri kan itu. Nah, meskipun dia ada di camp yang sangat brutal itu dan yang sampai sangat tidak memanusiakan manusia itu, kan Frankl tidak ingin terjebak gitu dalam absurdnya dunia gitu. Dia nggak mau manusia itu tidak punya masa depan gitu. Jadi kan logoterapi kan mengisarkan sebuah harapan besar gitu tentang masa depan kehidupan manusia yang lebih berharga dan bermakna gitu. Nah, logoterapi kan dibangun atas 3 asumsi dasar gitu, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling menopang gitu, yakni ada kebebasan berkeinginan gitu, freedom of will gitu.
Pandangan Frank menantang pendirian dalam psikologi dan psikoterapi bahwa manusia itu ditentukan oleh kondisi biologis, konflik-konflik masa kanak-kanak, dan kekuatan lain dari luar gitu. Ia berpendapat bahwa kebebasan manusia merupakan kebebasan yang berada dalam batas-batas tertentu. Kebebasan manusia bukan merupakan kebebasan dari freedom from gitu, bawaan biologis. Jadi yang dimaksud itu kan bukan kebebasan dari biologis gitu, kayak misalkan orang itu ada sedikit kekurangan dalam fisiknya gitu, dan kemudian kebebasan yang dimaksud bukan ketika dia tidak memiliki salah satu unit tubuh dia akan mendapatkannya, bukan kebebasan itu yang dimaksud dengan Viktor Frankl sendiri gitu. Melainkan kebebasan untuk menentukan sikap, freedom to take a stand gitu, secara sadar dan menerima tanggung jawab terhadap kondisi-kondisi tersebut, baik kondisi lingkungan maupun kondisi diri sendiri. Dengan demikian, kebebasan dimaksud Frankl bukanlah dari persoalan yang sebenarnya harus dihadapi. Nah, kemudian keinginan akan makna gitu, will of meaning. Manusia dalam berperilaku mengarahkan dirinya pada sesuatu yang ingin dicapainya, yaitu makna. Keinginan akan makna inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Frankl tidak sependapat dengan prinsip determinisme dan berkeyakinan bahwa manusia dalam berperilaku terdorong mengurangi ketegangan akan memperoleh keseimbangan dan mengarahkan dirinya sendiri menuju tujuan tertentu yang layak bagi dirinya. Kemudian makna hidup. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupannya gitu. Jadi kan pencarian manusia itu dalam hidupnya itu kan harus punya gitu. Teman-teman tuh kan harus kita tuh harus punya salah satu tujuan hidup kita tuh apa sih sebenarnya. Ada sebuah film yang bagus banget kalau teman-teman mau nonton, itu namanya adalah Pursuit of Happiness gitu. Jadi bercerita tentang seorang bapak yang terus berjuang bagi anaknya gitu. Jadi dengan cara memberikan pengen ngebuat anak ini menjadi masa depan, pengen ngebuat anak ini punya masa depan yang baik, itu kan tujuan hidupnya dari si bapak itu sendiri, sehingga konstans mendapatkan cobaan, konstans mendapatkan banyak sekali banyak mendapat cobaan lah. Jadi tetap karena ada keinginan kuat dalam dirinya gitu untuk masa depan anaknya, sehingga ya semua dilewati gitu. Kalau teman-teman ada waktu dan tertarik dengan logoterapi, mungkin coba tonton deh ini The Pursuit of Happiness gitu. Kemudian konsep tentang manusia nggak jauh beda seperti yang konsep dasarnya sendiri gitu. Jadi mana hidup dapat ditentukan dalam setiap keadaan gitu, menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu, adanya kebahagiaan atau penderitaan. Apabila syarat makna hidup dapat dipengaruhi oleh kehidupan dirasakan berguna, berharga, dan berarti atau meaningful dapat dialami. Sebaliknya, jika syarat ini tidak terpenuhi akan menyebabkan kehidupan yang dirasakan tidak bermakna gitu. Saya pernah berbincang dengan teman gitu, dan ada temannya yang kita tuh kalau misalkan katakanlah gini, kita tuh ingat Allah itu ketika kapan sih? Mungkin banyak dari kita yang ketika susah gitu, ketika senang malah lupa gitu. Teman saya pernah bercerita kalau dia tuh punya teman yang unik gitu. Dia ingat Tuhan, dia ingat Allah itu ketika bahagia gitu. Namun berbeda kalau misalkan dia nggak bahagia gitu. Nah jadi kalau nggak bahagia, dia nggak inget, dia kayak
melakukan hal buruk, meninggalkan sholat dan banyak hal tidak religius lain gitu. Nah, ini adalah contoh bahwa kita tuh bisa gitu menemukan makna dari setiap kondisi dari hidup kita gitu. Lebih-lebih yang yang penderitaan gitu kan, kita tuh kan kadang menjadi salah seorang yang banyak meromantisasi hal-hal yang membuat kita menderita gitu. Kita kan ketika ada orang yang menyakiti kita gitu, kita ngebuat itu sebagai pendorong kan, kayak salah satu sumber dari kekuatan untuk kita bergerak gitu. Ketika kita ditinggalkan, ketika kita diacuhkan, dijelekkan, dan ya dibully mungkin, kita kan ada menemukan kayak keinginan untuk terus bangkit kan dari situ banyak kan. Kemudian dinamika kepribadiannya sendiri ya ditompang dari 3 tadi itu, yaitu kebebasan, kemauan, akan arti kehidupan gitu. Jadi perputaran antara ketiga hal tersebut yang mengisyaratkan, yang mendinamikakan kepribadian kita. Kemauan dan arti akan kehidupan adalah kebutuhan kita yang terus-menerus mencari bukan diri kita, melainkan suatu arti untuk memberi suatu maksud pada eksistensi kita. Semakin kita mampu mengatasi diri kita, memberi diri kita pada satu tujuan kepada orang lain, maka kita semakin menjadi manusia yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke psikopatologinya gitu. Nah, Frankl memperinci asal mula berbagai bentuk psikopatologi gitu. Misalkan kayak beragam neurosis kecemasan berawal dari kecemasan eksistensial gitu. Seorang individu yang tidak memahami bahwa kecemasan muncul karena dia merasa tidak mampu memikul tanggung jawab dan tidak menemukan makna hidup akan menggunakan rasa cemas dalam menghadapi setiap kesulitan gitu. Kemudian obsessive compulsive gitu, OCD. Jadi OCD itu kayak adalah suatu kondisi di mana manusia itu nggak puas gitu melakukan hal-hal, makanya kayak cuci tangan, misalkan kayak ngebenerin pensil dengan posisi yang pas atau enggak gimana gitu. Nah, dalam logoterapis ini kan kita mencoba untuk perlahan mendorong si pasien ini belajar untuk menerima sedikit ketidakpastian gitu. Jadi mendorong dia itu untuk nggak apa-apa loh untuk dapat sesuatu yang tidak pasti gitu. Nah, ketika mungkin teman-teman nanti ketika teman-teman punya teman yang curhat dan lain sebagainya, ya mungkin bisa dipelajari sedikit, dorong mereka untuk menghadapi suatu ketidakpastian gitu. Kemudian yang depresi ada yang Frankl sendiri percaya bahwa salah satu penyebabnya itu adalah vitalitas tubuh gitu. Misalkan kayak schizofren gitu, berawal dari fisiologis gitu, yang ngebuat si penderita tuh ngerasa dirinya tuh sebagai objek gitu, bukan sebagai objek yang mengendalikan tubuhnya sendiri. Kemudian kritiknya disampaikan oleh Rollo May gitu, yang berpendapat bahwa logoterapi pada dasarnya otoriter gitu. Dia menyarankan bahwa terapi Frankl menyajikan solusi sederhana untuk semua masalah hidup gitu. Sebuah pernyataan yang tampaknya untuk merusak kompleksitas kehidupan manusia gitu. Jadi kan kita itu hidup itu kan nggak simpel gitu, nggak sesimpel misalkan kayak kita melihat behavioristik sendiri. Hidup tuh kan gak sesimpel kayak stimulus respon kan, banyak yang ngebuat manusia itu menjadi manusia itu sendiri gitu. Nah, itu menyederhanaan itu yang dikritik oleh Rollo May sendiri, dan juga pandangan agama gitu. Jadi
Logoterapi ini diyakini bahwa muncul akibat ya karena memang dari sikap agamis si pendirinya dari logoterapi itu sendiri gitu, yang memang kayak apa ya, punya emang agamis gitu orangnya gitu. Bukan berorientasi pada manusia itu sendiri karena memang pandangan agama gitu yang dimasukkan menjadi logoterapi itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu adalah sedikit dari Viktor Frankl sendiri. Mungkin kalau teman-teman mau ada diskusi bisa